teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 6 Media Pembelajaran dan AP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, ingin membahas tentang mitigasi bencana kebakaran dengan mata kuliah Media Pembelajaran dan Alat Permainan Edukatif Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Susianti selaras dari MPD. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Soraya, yang kedua saya sendiri Widya Putri Utami, dan yang ketiga ada Zahra Khairani Yoga Suara. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Share video ini sebanyak-banyaknya dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Yuk kita simak video ini. Halo teman-teman, sebelumnya apakah kalian pernah melihat kebakaran secara langsung atau melihat di televisi? Tentunya pernah ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebakaran? Apa ayo? Jadi, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain sebagainya dilanda api, baik kecil ataupun besar, yang menimbulkan korban dan ataupun kerugian. Ketika terjadi kebakaran, apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Saat terjadi peristiwa di luar dugaan, kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi dan mendorong munculnya kecerobohan. Rute penyelamatan atau denah yang sudah lekat dalam ingatan juga dapat dihilangkan seketika oleh rasa panik. Jadi, usahakan untuk tetap tenang. Yang kedua, tutupi hidungmu dan lindungi saluran pernapasan. Saat titik kebakaran berada cukup dekat denganmu, maka asap bisa jadi tidak dapat dihindarkan. Segera lindungi lubang hidung dan mulutmu dengan tisu kering, tisu basah, handuk, masker, sapu tangan, atau bisa juga dengan atasan yang sedang dipakai. Selama kebakaran rumah, ini akan mencegah asap masuk ke dalam paru-parumu. Tetap tutup hidung dan mulut dan bernapas secara perlahan. Jangan lari ke ruangan yang dipenuhi dengan asap ataupun api. Melakukan itu berarti akan membuatmu mengalami bahaya yang besar. 3. Beritahu siapapun saat rumah terbakar. Beritahu orang lain di rumah tentang situasi kebakaran, agar mereka menyadarinya dengan segera. Beritahu pula tetangga sekitar di rumahmu untuk menyelamatkan mereka juga dari bahaya kebakaran. 4. Menjauh. Setelah kamu keluar dari rumah yang terbakar, menjauhlah. Jangan memasuki rumah yang terbakar. Beritahu petugas pemadam kebakaran segera jika kamu yakin ada orang yang masih ada di dalam rumah, dan arahkan mereka ke tempat yang memungkinkan. 5. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Gunakan handphonemu untuk menghubungi pemadam kebakaran setelah meninggalkan rumah yang terbakar. Jangan berhenti di dalam rumah untuk mencari perangkat selulermu karena kamu bisa terjebak dalam kobaran api. Cepat keluar dan mintalah tetangga atau orang lain untuk membantumu menelpon pemadam kebakaran. Telepon pula ambulan hingga kepolisian jika diperlukan. Tugas pemadam kebakaran adalah petugas yang dilatih yang bertugas untuk menanggulangi kebakaran. 6. Cari tempat aman dan tetap mengikuti arahan petunjuk evakuasi. Setelah evakuasi, temui anggota keluarga lainnya di lokasi yang telah ditentukan, dan tetap di sana sampai semua anggota keluarga diselamatkan. Hal ini dilakukan agar petugas pemadam tidak mencari orang yang sudah keluar dari lokasi kebakaran. Jika kamu pada akhirnya terjebak di dalam rumah yang terbakar, tutupi celah di sekitar pintu dengan apapun yang dapat kamu temukan. Entah itu selimut,
jaket, handuk, dan lain-lain. Jika kamu bisa membasahi kain, lakukanlah. Tutupi ventilasi dengan selimut basah juga, agar asap tidak merembes ke dalam ruangan. Dan hubungi pemadam kebakaran apabila kamu memiliki akses untuk menelepon. Ingat, jangan pernah mencoba menerobos kebakaran api. Selalu ingat untuk tetap tenang dan meminta bantuan. Ketahui cara agar tetap aman jika terjadi kebakaran di dalam rumahmu. Sekian penjelasan tentang mitigasi bencana kebakaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.